ya. Jadi nak, sebelum memulai pembelajaran, tolong ketua kelas pimpin doanya nak. Bersiap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Kepada Bapak Guru bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, Bapak dulu dicek daerah sekitarnya ada sampah enggak? Kemarin Bapak lihat banyak sekali ya sampah di daerahnya remedianya. Selalu sampah. Ya cek dulu nak, di situ nak. Coba begini dulu tengok, angkat. Ada nggak sampah-sampah ya kalau ada dibuang? Saya dulu ya. Hari ini tanggal 10 ya. Alia Rifani hadir Pak. Amelia Cahaya Tiara hadir Pak. Dwi Anissa hadir Pak. Diva Eka Agustin Elvira Devi sakit ya, sudah seminggu ya? Ya. Kemarin sakit apa dia nak? Lumut ya. Oke, sebelum ke inti pembelajaran, seperti biasa Bapak mau memberikan motivasi ya. Memberikan motivasi di sini ada pengorbanan induk rusa. Nanti Bapak akan tayangkan sebuah video ya. Dari video tersebut coba Anda resapi. Oke. Ini ada anak rusa yang lepas dari koloninya, dia menyeberang ke sungai ya. Nah, dia tidak tahu ada buaya di sungai itu dan ibunya menjemburkan diri ke sungai, mencoba untuk melindungi anaknya. Ya, kita play sekali lagi, coba perhatikan bagaimana rusa kecil ini ya. Dia nggak tahu kalau ada bahaya. Tuh, ibunya lari dengan cepat mengorbankan dirinya, mengorbankan badannya ya. Dan dengan sekejap dia diterkam oleh seekor buaya. Apa yang dipertaruhkan oleh ibu rusa ini nak? Nyawa. Benar ya? Ibu rusa. Begitu juga dengan ibu kita di rumah. Ya, ini hewan. Hewan itu tidak memiliki akal pikiran, tapi sebegitu berjuangnya dia untuk melindungi anaknya. Nah, orang tua kita di rumah. Coba hadirkan dulu tentang orang tua kita di rumah. Coba bayangkan dan pikirkan kira-kira sedang apa orang tua kita di rumah. Pikirkan sedang apa. Setiap pagi setiap pagi ya. Setiap pagi itu kita bangun tidur tanpa kita sadari, setelah sholat kita melihat ada nasi di meja, betul ya? Ada lauk di meja. Pertanyaannya adalah jam berapa rupanya orang tua kita bangun? Ya kan? Di saat kamu masih tidur, ya kan? Orang tua kita udah bangun menyiapkan makan kita, menyiapkan bekal kita. Tanpa kita melakukan apa-apa kita langsung makan, ya kan? Tanpa tahu. Tahukah setiap butir nasi yang kamu makan, nak? Di situ terdapat keringat air mata orang tua kita. Mungkin hari ini orang tua kita adalah guru ya, guru cuci mungkin tempat orang, atau yang bekerja di tempat walet ya kan, atau bekerja di pabrik, ya kan. Kita tidak tahu lelahnya dia demi mencari setiap butir nasi, mencari setiap tetes air agar kalian bisa minum, mencari setiap rupiah untuk bisa membayar kalian sekolah. Kadang dia dimarahi bosnya, dimaki-maki, dibentak-bentak,
tanpa dia pernah cerita sama kita. Seperti itu perjuangan orang tua. Kadang dia pengen kali makan bakso, ya kan? Tapi karena ditengoknya bulan sudah hampir tanggal 31 dan anaknya harus bayar SPP, dia tahan selera itu kan. Mungkin tetangga beli baju baru, dia rela bajunya yang lama yang lusuh dia jahit, dia tambal. Yang penting kamu bisa pakai baju baru, baju sekolah baru, baju praktek baru. Seperti itulah pengorbanan orang tua kita. Dikala kita salah, nakku, oh anak siapa itu? Dia rela disalah-salahin orang. Benar nggak? Itulah orang tua kita. Di saat kita kecil, dia mengantarkan kita sampai di sekolah, sampai di kelas kita. Pada saat sekolah pertama kali dimulai, dia setia nunggu di depan pintu kita. Kita nggak tahu perutnya kenyang atau lapar, kita nggak tahu dia lelah atau tidak. Dia rela menunggu kalian. Saat pulang sekolah pun seperti itu, nah. Kita mungkin tahu dia ada pekerjaan, dia mungkin lelah, dia mungkin sakit ya. Tapi semua itu dihilangkannya demi untuk bisa menjemput kamu, nah. Mungkin dia tidak ada uang untuk bisa membeli sepeda motor atau membayar uang sekolah kita. Dia rela menggadaikan cincinnya, hadiah pernikahan dari ayahmu, atau dia menggadaikan apa saja yang ada pada dirinya untuk bisa kamu berhasil. Orang tua kita itu kadang kaki jadi kepala, kepala jadi kakinya. Percayalah, nah. Keringat, darah, serta air mata sudah dikorbankannya untuk kita. Saat kita pertama kali lahir di dunia ini, bagaimana? Dia bertaruh nyawa. Menurut penelitian, setiap orang hamil melahirkan ada 10.000 syarat yang putus. Ada 1.000 syarat yang putus. Banyak pun wanita sekalipun tidak bisa membayar perjuangan mereka sendiri, ya. Apalagi orang tua kita yang sudah meninggal, ya kan? Orang tua kita sudah meninggal misalnya, lakukanlah terbaik untuk dia, nak. Jangan kamu pacaran, karena sesungguhnya kalau kamu pacaran, pegang tangan orang atau laki-laki yang bukan muhrimmu, orang tuamu mungkin di alam kubur sana disiksa, nak. Jadi kalau kamu menyayanginya, sepenuh hidupnya udah diberikannya untuk kamu, maka berikanlah yang terbaik untuk dia. Kalau orang tua kita masih hidup, doakan dan jangan pernah membantah dia sedikit pun. Kamu bayangin anak Rusali tadi, ya kan? Induknya rela mengorbankan nyawanya demi anaknya. Itu juga orang tua kita di rumah, nak. Ya kan? Yakinlah kalian, nak. Pernah mungkin kalian dibonceng orang tua jatuh dari kereta, ya kan? Tanpa memikirkan dirinya sendiri, dia langsung bangun, dia langsung kejar kalian. Tengok kondisi kalian, tengok keadaan kalian, ada yang luka atau tidak kalian. Benar nggak? Itulah orang tua. Kadang banyak keinginannya, tapi demi kamu berhasil, ya dia menahan selera. Oke, sebelum memulai pembelajaran, coba dalam hati kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita atau meninggal dunia. Ya, nak, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi anak-anak Bapak, mulai hari ini kita harus berjuang, berusaha untuk bagaimana bisa membahagiakan orang tua. Nanti satu kali. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang apa? Peluang usaha. Peluang usaha itu kan siapa yang masih ingat definisi dari peluang usaha? Ya, Erwisa kan? Iya, Pak. Apa? Bisa? Tetap diri. Bisa.
Menurut Nisa apa peluang usaha itu? Definisi peluang usaha itu suatu kesempatan di mana seseorang bisa memulai atau membuka usaha. Peluang usaha adalah kesempatan bagi orang lain untuk membuka usaha. Oke, perhatikan. Kita bahas. Makasih Nisa. Duduk. Peluang usaha, ya kan? Nah, kata Nisa tadi, peluang itu adalah kesempatan, ya kan? Jadi kalau kamu mau membuka usaha, kira-kira kesempatan apa yang ada, ya kan? Kesempatan bisnis apa yang ada sehingga kamu bisa memiliki peluang usaha. Nah, kemarin kita udah bahas juga tentang sumber-sumber peluang usaha. Nah, kira-kira siapa nih yang masih ingat sumber-sumber peluang usaha itu ada apa aja? Ya, siapa yang masih ingat sumber-sumbernya? Berdiri dan angkat tangan. Pertemuan semalam. Ada apa? Ya, Dwi dulu. Angkat tangan. Ya, Dwi, silakan. Berdiri nak, tolong nak berdiri. Yang kuat suaranya ya. Yang pertama, lingkungan sekitar. Yang pertama sumber peluang usaha itu adalah lingkungan sekitar. Oke, bagus. Kedua, hobi. Ketiga, kreativitas. Keempat, Perubahan yang terjadi. Kelima, ada? Pengetahuan. Dan yang keenam, Yang keenam, permintaan pasar. Oke, terima kasih Dwi. Coba siapa yang masih ingat contohkan satu peluang usaha dari hobi. Ya. Contohnya hobi nge-game ya. Bisa buat video di YouTube terus. Ya, bisa buat video di YouTube, lalu videonya itu ditonton oleh banyak orang, lalu menghasilkan uang ya. Itu contoh peluang usaha yang didapat dari hobi. Oke. Ada yang tahu lagi contoh peluang usaha? Kamu siapa? Kau ini namanya? Alia. Laila Jua ya, Laila Jua. Oke. Laila Jua. Ada yang bisa ngasih contoh lagi? Peluang usaha dari terlalu bersemangat. Peluang usaha dari lingkungan sekitar. Ya, Kolia. Di daerah pegunungan misalnya bisa membuka rekreasi wisata. Ya. Dan bisa menghasilkan suatu uang. Di daerah wisata membuka suatu objek wisata. Ya. Misalnya kamu tinggal daerah pantai gitu ya kan, lingkungan sekitar daerah pantai bisa membuka objek wisata pantai. Oke, beri tepuk tangan kita semua. Sekarang kita belajar tentang analisis peluang usaha. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kamu itu mampu menganalisis peluang usaha. Yang kedua, menganalisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Jadi nanti dalam kehidupan sehari-hari, manfaat dari kita belajar ini, sebelum kita punya usaha, kita harus analisis dulu. Kan modal kita terbatas ya. Jadi kita harus melakukan yang namanya analisis. Nah, analisisnya nanti banyak. Analisisnya ada banyak, tapi secara khusus hari ini kita akan menganalisis peluang usaha dengan SWOT ya. Nah, apa itu analisis peluang usaha? Menurut anak-anak Bapak? Apa kira-kira analisis peluang usaha? Ada yang bisa? Analisis peluang usaha terdiri dari tiga kata ya. Analisis peluang dan usaha. Ya, apa kira-kira? Siapa yang bisa? Ini Bapak tinggal nambahin analisis peluang usaha. Ya, kira-kira analisis apa? Apa kira-kira analisis? Ya, nah? Meneliti, coba berdiri.
ya. Analisis itu seperti meneliti, kata Amel. Berarti meneliti atau menelaah ya. Peluang apa ini ya, Bapak simpulkan aja. Jadi analisis peluang usaha adalah suatu telaah atau kajian untuk melihat kekuatan, kelemahan, ya, peluang serta ancaman dari usaha yang akan kita jalankan atau yang sudah kita jalankan. Ya, kita telaah atau kita teliti berkaitan dengan apa sih kekuatan usaha ini, apa kelemahannya. Kok kalau aku buka usaha ini kira-kira apa sih kekuatannya, kelemahannya, ada nggak ancamannya, apakah peluangnya. Itu yang dimaksud dengan analisis peluang usaha. Oke. Nah, apa tujuan analisis peluang usaha Bapak? Kira-kira gimana? Kalau definisinya sudah Bapak kasih tahu, tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui keuntungan. Ya, diri Pak. Ya, diri. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dalam usaha tersebut. Iya, boleh, untuk mengetahui keuntungan dan kerugian. Ya, terima kasih ya. Kalau kita menjalankan usaha kan kita harus tahu untung ruginya ya. Ini kira-kira membuka usaha ini menguntungkan atau enggak? Kan gitu ya, itu secara sederhana. Nanti secara lebih lengkap kita akan melakukan atau mencari tahu tentang analisis peluang usaha dan tujuan analisis peluang usaha ini dari kegiatan diskusi kelompok. Nah ya, jadi untuk lebih mantapnya lagi nanti kalian diskusi ya. Secara khusus hari ini kita hanya membahas tentang analisis bisnis SWOT. Nah, siapa yang udah pernah dengar kalimat SWOT dan apa itu arti SWOT? Siapa yang besar? Kita mau lakukan analisis nih, analisis usaha, tapi pakai analisis SWOT. Siapa yang pernah dengar dan apa itu SWOT, analisis SWOT? SWOT yang aku baca ya, SWOT gitu. Ada kira-kira siapa? Ya, berdiri nak. Namanya siapa? Selvira. Oke. Apa analisis SWOT nak? Ada bapak tuh. Kerangka kerja yang digunakan pada evolusi pada seseorang. Kerangka kerja yang digunakan Evaluasi pada seseorang. Oke, boleh. Duduk. Sekarang ya, dua. Berdiri. Oke, jangan lihat catatan, lihat Bapak. SWOT. Ya, apa S? S itu apa? Stres. Belum lupa. Apa? Stres. Stres atau stres? Ya, sampai lagi dua. S-nya apa? Stres. Gue-nya? Weakness. O-nya? Apa? O-nya? Opportunity. W-nya? S, W, O, ya T sekarang T. Apa itu T-nya? Apa? Treat. Oke. SWOT berarti strength, weakness, opportunity dan treat. Oke. Bapak sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya kan? Bapak akan bagi nih LKPD-nya. Bapak akan bagi LKPD, bantu nih Amel bagi. Satu kelompok, satu LKPD ya. Bagi-bagi tugasnya, bagi-bagi tugas, Pak. Boleh sih, boleh. Kalau bakso kan kalau kita rasakan dia tetap rasa ya. Mau banyak pun kalau pakai enak ada juga pengaruh. Saya tahu bakso masih ada. Bahasa Jawa bukan Jawa.
Kenapa kamu jadi moderator? Kenapa kamu nggak jadi moderator? Ya, nggak apa-apa, biar kamu jadi moderator terkenal. Mana cinta Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Modul atau bahan ajar yang telah diberikan oleh guru, kemudian coba berikan kesimpulan tentang definisi analisis peluang usaha. Kesimpulan dari analisis peluang usaha adalah cara yang disusun oleh calon wirausahawan untuk menentukan apa saja yang bisa dilakukan di dalam persaingan bisnis. 5. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. 4. Ancaman. 1. Harga bahan baku yang meningkat, otomatis harga bakso juga semakin mahal. BBM naik mengakibatkan harga bahan pokok melonjak naik, otomatis harga bakso juga naik. Saya Cahaya Tiara dari kelompok 2 ingin bertanya tentang bakso. Ya, tentang bakso. Saya pernah dengar kalau bakso itu kalau kita makan di situ itu enak, tapi dibawa pulang itu nggak enak. Itu gimana? Pendapat kalian, pendapat ya. Akan dibacakan oleh Syafira Amanda. Mengapa bakso waktu itu makan di tempat enak, kalau dibawa pulang nggak enak? Kemudian ada dua. Yang pertama biasa memakai pesugihan. Yang kedua karena mungkin terlalu lama dalam perjalanan sehingga rasanya berbeda. Ya, yang pertama mungkin gara-gara yang kedua karena terlalu lama di perjalanan. Ya, karena bakso itu kan di plastik, nah ya. Mungkin aja zat-zat kimia dari plastik itu ngebuang sehingga mempengaruhi rasa. Atau kuahnya itu kan panas, dia telah membuat bumbu-bumbunya atau mie-nya itu kembang sehingga dia mempengaruhi rasa juga ya kan. Nah, kalau di analisis SWOT tadi sepakat kita masuk ke ancaman karena isu negatif. Oke, bagus. Langsung. Oke, layak ketemu ya. Oke. Ya, maksud ya. Kodenya apa, Pak? 164 164. Oke, berapa orang? 7 orang yang menjawab, sudah 9, 10. 164 485 kulinya. 485. Kenapa salah? Oke, iya, juara 1 Laila Jua, kasih tepuk tangan. 2 Mita dan 2 Khadijah ya. Oke, anak bapak lihat perolehan nilainya. Nah, perhatikan. Yang di bawah 3 itu remedial ya. Kayak biasa, tulis soalnya serta jawab untuk remedialnya ya. Oke. Ya, banyak remedial. Amelia, Nabila, Nabila Deva, Eka, remedial ya. Oke, nah Bapak kita masuk kepada kegiatan akhir. Siapa yang mau merefleksikan kegiatan kita hari ini? Yuk. Yang menyimpulkan siapa kira-kira yang memberikan kesimpulan? Kita hari ini belajar apa aja? Yuk, coba biar selesai ini. Siapa kira-kira? Coba tunjuk. Siapa? Kira-kira yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang analisis peluang usaha atau analisis SWOT, yaitu
S itu strength kekuatan, W weakness kelemahan, O opportunities peluang, dan risk ancaman. Oke, itu saja. Ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Amel. Terima kasih Amel. Apa yang kamu rasakan hari ini? Nomor berapa? 8. Nomor 7, sedih. Oh, senang ya. Ada kecelakaan di sana. Iya. Oke, apapun yang kamu rasakan, jangan lupa untuk bersyukur. Materi kita selanjutnya tentang metode pendekatan analisis peluang usaha ya. Kelanjutan. Oke. Anak-anak Bapak, tolong tutup kegiatannya dengan doa. Terima kasih ya, dengan kegiatan dengan doa. Bersiap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Doa selesai. Pada Bapak Guru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perjalanan ya, silakan pulang.